datang pada kalian mahasiswa semester 1 Program Studi D3 Transportasi Universitas Negeri Jakarta pada mata kuliah Kewirausahaan pertemuan yang ketujuh. Tema kali ini adalah transaksi pembayaran oleh saya sendiri, Ibu Siti Sahara. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah yang pertama memahami definisi bank, yang kedua jenis-jenis bank, yang ketiga pengertian simpanan, dan yang keempat adalah pengertian sarana penarikan. Untuk referensinya ada beberapa buku yang bisa kalian jadikan referensi dalam mata kuliah ini. Selain itu juga kalian bisa mencari referensi dari jurnal maupun artikel ilmiah. Masuk kita ke materi pembelajaran kita, yaitu pertama definisi bank. Bank untuk peraturannya bisa kalian lihat, kalian cari di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak ataupun masyarakat. Semua orang mengetahui bahwa setiap kegiatan usaha itu tidak lepas dari uang ataupun dana. Dana berperan besar terutama dalam hal pembayaran dan penerimaan. Dana juga digunakan untuk modal investasi dan modal kerja, sehingga dana dibutuhkan mulai dari menjalankan usaha sampai dengan usaha itu pun berhenti. Dana biasanya digunakan untuk berbagai kegiatan usaha dan selalu berkaitan erat dengan transaksi, baik transaksi pembayaran maupun penerimaan. Untuk melakukan transaksi antara perusahaan dengan berbagai pihak yang terlibat diperlukan lembaga, yaitu bank ini. Ya. Ini tugas bank pada umumnya adalah menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa-jasa bank lainnya. Secara garis besar, tugas bank itu ada beberapa. Yang pertama, menciptakan ataupun mengeluarkan dan mengedarkan uang, menampung uang nasabah dalam bentuk simpanan, memberi pinjaman, melayani jasa pembayaran, penagihan ataupun pengiriman uang, lalu memberikan jaminan kepada nasabah, terutama jaminan keuangan pada pihak lain ataupun kegiatan lainnya. Kalian bisa melihat tugas bank ataupun fungsinya di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis bank. Nah, di jenis bank itu dibagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan fungsi, ada umum dan BPR. Lalu yang kedua dibagi 4 ini kalau nggak salah, maaf ya. Kepemilikan, yaitu pemerintah, swasta nasional, koperasi, dan asing. Yang ketiga status, yaitu devisa dan non devisa. Dan yang keempat adalah cara menentukan harga. Dalam cara menentukan harga itu ada 2, yaitu prinsip konvensional dan prinsip syariah. Untuk jenis-jenis perbankan kalian bisa melihat tadi berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ataupun undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967. Perbedaan jenis kita lihat dari yang pertama dulu, yaitu dari segi fungsi. Dari segi fungsi ini ada 2 macam, yaitu umum dan BPR. Kalau umum biasanya melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional berdasarkan prinsip syariah ataupun umum yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasanya bersifat umum dan biasanya berada di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan BPR adalah bank kredit rakyat atau bank perkreditan rakyat.
bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional berdasarkan prinsip syariah pula. Dalam kegiatan BPR biasanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi jasa-jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan pada jasa bank umumnya. Lalu dari segi kepemilikan itu ada 4 kategori, yaitu pemerintah, pemerintah, swasta, nasional, koperasi, dan asing. Kita mulai dari pemerintah. Kalian tahu kalau bank pemerintah biasanya bank yang dimiliki oleh pemerintah. Contohnya saja BNI, BRI, ataupun BTN, Mandiri. Di samping itu pula juga ada bank pemerintah daerah, misalnya saja Bank DKI Jakarta, Bank Jawa Barat, dan lainnya, Bank Sumsel, ya. Lanjut ke bank swasta nasional. Biasanya bank swasta nasional, bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Ini contohnya saja, misalnya BCA, Bank Danamon, Bank Lipo, ya, Bank Mega, Bank Muamalat. Nah, koperasi. Kalau koperasi kalian tahu ya, biasanya itu bank yang saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Lalu bank milik asing, contohnya saja contohnya Citibank, ya, Citibank, Bangkok Bank, terus Hana Bank, ya, dan banyak lagi. Lalu dilihat dari segi status. Segi status itu ada 2 pembagian, yaitu devisa dan non devisa. Kalau bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri ataupun yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Contohnya transaksi ke luar negeri itu adalah transfer ke luar negeri, pembukaan dan pembayaran letter of credit. Selanjutnya lagi bank non devisa. Bank non devisa itu biasanya bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Bank ini merupakan kebalikan, ya, sehingga masih memiliki batas-batas yang ada di dalam negeri. Lalu bank yang dengan cara penentuan harganya, di sini ada bank dengan prinsip konvensional dan prinsip syariah. Kalau konvensional ini biasanya prinsip barat, ya. Misalnya saja bank menetapkan bunga sebagai harga untuk produk simpanan seperti giro, tabungan, deposito, dan lainnya. Untuk jasa-jasa lainnya, pihak perbankan konvensional biasanya menggunakan ataupun menetapkan berbagai biaya dalam nominal ataupun persentase tertentu. Sedangkan pada prinsip syariah itu biasanya pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil ataupun prinsip penyertaan modal. Selain itu juga ada prinsip jual beli dengan memperoleh keuntungan, lalu pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan, dan dengan adanya pemilihan pemindahan kepemilikan atau barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain. Selanjutnya masuk ke simpanan. Apa itu simpanan? Nah, simpanan bisa dikatakan sebagai sejumlah sumber daya dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank dan yang berhasil dihimpun oleh bank berdasarkan perjanjian tertentu yang telah disepakati oleh bank dan penyimpan, yaitu masyarakat. Biasanya keuntungan dalam menyimpan uang di bank adalah yang pertama, memperoleh jasa baik itu berupa bunga maupun bagi hasil. Yang kedua, aman dari kehilangan ataupun kerusakan. Yang ketiga, memudahkan pembayaran dengan menggunakan pendebitan secara otomatis. Lalu yang terakhir, sistem pengambilan uang yang lebih mudah.
eh, secara garis besar jenis penyimpanan dana di bank konvensional itu dibagi menjadi 3 ya. Kita lihat itu ada nanti jenis-jenis simpanan itu ada 2, yaitu konvensional dan syariah. Sedangkan jenis simpanan untuk konvensional itu ada 3, yaitu giro, tabungan, dan deposito. Kita bahas yang pertama. Ini kalau giro kalian biasanya sering kalian ketemu ya, 3 layanan bank ini. Kita bahas yang giro dulu. Giro bisa dikatakan sebagai simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau biljet giro. Kepada pemegang rekening giro biasanya akan diberikan bunga yang dikenal dengan nama jasa giro. Rekening giro biasanya digunakan oleh usahawan, baik itu perseorangan maupun perusahaan. Jasa giro itu merupakan dana murah ya, karena bunga yang diberikan kepada nasabah lebih rendah daripada bunga simpanan lainnya. Lalu tabungan, ini yang paling sering kalian lakukan. Kalian sudah tahu, ibu tidak perlu bahas. Deposito juga kalian tahu, simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu atau jatuh tempo. Penarikannya biasanya dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Selanjutnya metode syariah, yaitu ada giro, tabungan giro, dan deposito. Hanya saja pada rekening giro syariah itu ada istilah wadiah, di mana nasabah pemilik modal akan diberikan bonus dari pendapatan bank biasanya, tergantung pada bank itu. Rata-rata sebesar 30% dari rata-rata saldo giro minimal tertentu ya. Adapun kalau rekening tabungan juga kalian bisa cari sendiri, tabungan dan deposito itu kalian bisa cari sendiri. Selanjutnya sistem penarikan. Di sini sarana penarikan ada dari sistem giro maupun sistem tabungan. Kalau di giro ada cek dan biljet giro. Biljet ya, itu ibu salah tulis di K-nya itu. Biljet giro. Ini ibu salah tulis biljet giro. Terus kalau di tabungan ada, kalian tahu pasti buku tabungan, slip penarikan, ATM, dan deposito. Ibu tidak akan bahas secara rinci karena ibu yakin kalian sudah mengalami itu. Oke, sekian untuk mata kuliah kali ini. Sukses itu cepat tercapai bila kita fokus pada apa yang kita inginkan, bukan pada apa yang hal yang kita takuti. Semangat terus belajarnya, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.